Sobat Santo Paulus, selamat datang di podcast Harmoni yang Berbeda, Kisah Toleransi Mahasiswa Lintas Iman, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya Dini Mansyur dan saya Dini Janur. Hari ini kita akan mendengarkan dan menelusuri kisah-kisah menarik dari mahasiswa yang berbeda keyakinan. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, yang tengah belajar untuk saling mengenal, saling memahami, dan membangun persaudaraan di Unika Santo Paulus Ruteng. Di episode ini, kita akan mendengar langsung pengalaman mereka dalam menjaga toleransi, menghadapi tantangan, dan bagaimana perbedaan keyakinan bisa menjadi kekayaan, bukan penghalang. Semoga percakapan ini membuka ruang bagi kita semua untuk lebih menghargai keberagaman dan mempererat harmoni di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para narasumber kita hari ini. Langsung saja, kami mempersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri, prodi apa, fakultas apa, dan semester berapa. Baik, perkenalkan nama saya Apoliner Jambar. Saya program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, semester 5. Terima kasih, perkenalkan saya Ernestina Jaimun, prodi PBC, semester 5, tingkat 3. Perkenalkan, nama saya Suster Yasinta Suryani, prodi Pendidikan Matematika semester 5. Oke, baik, perkenalkan nama saya Suster Agnes Fasi dari prodi Pendidikan Matematika semester 5. Baik teman-teman, kelihatan sekali ya perbedaannya, ada yang suster dan ada yang Protestan, dan juga walaupun mereka semesternya sama tetapi mereka dari latar belakang program studi yang berbeda juga. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman teman-teman saat pertama kali bertemu teman yang berbeda agama di kampus, dan apakah momen yang membuat teman-teman sadar pentingnya toleransi? Baik, awalnya saya agak merasa canggung ketika saya berbaur dengan teman-teman saya yang berbeda keyakinan dengan saya. Tetapi setelah saya berbaur dengan mereka, dari situ saya belajar pentingnya toleransi dan bagaimana toleransi itu untuk mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Silahkan Kakak Suster. Baik, menurut saya, saya sangat senang menjalin hubungan toleransi antar agama. Misalnya di saat diskusi, dari situ kita bisa memahami keyakinan yang berbeda. Baik, kalau dari awal saya masuk kampus ini, pertama-tama saya melihat teman antar agama itu, terkadang saya merasa segan karena mungkin kita kebanyakan dari Katolik, jadi untuk bergabung itu agak susah. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa berbaur. Baik, kalau dari saya sangat merasa senang ketika teman-teman Muslim mengundang saya untuk buka puasa bersama. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan ya ketika teman-teman menginjakkan kaki pertama kali di Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah menarik. Langsung saja ke pertanyaan kedua, silahkan. Pertanyaan kedua, bisakah teman-teman ceritakan kegiatan atau interaksi di kampus yang menurut teman-teman mempererat persaudaraan meski berbeda keyakinan? Baik, kalau dari saya, kami pernah membuat kelompok studi lintas iman. Terus ketika belajar bersama, ternyata perbedaan agama itu tidak membuat kita terpisah, malah menambah wawasan. dan mempererat ya, Iya. mempererat hubungan. Oke, silahkan selanjutnya Kakak Suster. Misalnya seperti tadi itu, diskusi lintas agama, kita bisa mengetahui perbedaan antar agama dalam komunitas, misalnya di kampus kita. Baik, yang untuk interaksi secara langsungnya, saya terkesan waktu di Ruteng ini pernah ada kegiatan festival itu, seperti festival Golocurus. Di situ kita hadir semua, bukan hanya agama Katolik, tetapi yang non-Katolik juga hadir. Baik, dari saya seperti pengalaman saya sebelumnya,
Seperti saya mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial di Unika Santo Paulus Ruteng ini. Dari situ saya akan mempelajari bagaimana kita untuk menghargai satu sama lain, ya walaupun beda keyakinan. Ya. Baik, luar biasa pengalamannya teman-teman, bisa melihat bahwasannya ada toleransi di setiap kegiatan seperti ada pembentukan kelompok belajar, kemudian ketika ada festival-festival yang melibatkan mahasiswa lintas iman, kemudian ada bakti sosial yang teman bilang tadi. Oke, masih banyak lagi, lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Bagi teman-teman, apa arti toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa lintas iman? Mulai dari Suster. Baik, untuk saya nilai toleransi itu kita menghargai setiap perbedaan yang ada dan menjaga martabat kita sebagai manusia. Baik, bagi saya toleransi adalah menghargai perbedaan agama satu dengan agama lain. Oke, silakan. Baik, kalau menurut saya itu toleransi itu menunjukkan empati. Misalnya menghormati hari besar agama, iya, antara agama itu. Oke, selanjutnya. Baik, dari saya, toleransi itu bagaimana kita menghargai praktik keagamaan teman yang lain. Seperti ada teman yang buka puasa, kita tidak boleh makan di depannya. Oh iya, Begitu. betul. Jadi Baik, terima kasih karena teman-teman sudah mengalami bagaimana teman-teman bisa bertoleransi dengan mahasiswa-mahasiswa lintas iman. Jadi ini merupakan nilai yang bisa kita petik dari dialog kita pada hari ini. Langsung saja ke pertanyaan yang kelima. Menurut teman-teman, apa yang bisa dilakukan mahasiswa lintas iman untuk membangun lingkungan kampus yang harmonis dan saling menghargai? Baik, dari saya itu seperti ikut kegiatan bersama. ya, Walaupun kita berbeda keyakinan dengan teman-teman yang lain, tetapi bagaimana kita untuk menyatukan, memberikan pendapat-pendapat kita kepada mereka. Seperti itu. Kakak Suster, silakan. misalnya saya juga seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Silahkan kakak. Baik, sebagai mahasiswa kita harus tunjukkan yang terbaik, yaitu seperti yang tadi kakak host bilang bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang. Ya. Baik, kalau dari saya membuat forum rutin atau kegiatan sosial lintas iman itu supaya persaudaraan dan toleransi bukan hanya kata tapi juga Sebuah sebagai tindakan nyata. iya sebagai praktik. Oh iya. Iya. Baik, Mungkin dari teman-teman sebelum kita selesai, mungkin dari teman-teman ada pesan? Ya, ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lain karena teman-teman yang hadir di sini merupakan perwakilan dari keberagaman itu sendiri. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswa Unika Ruteng ataupun mahasiswa-mahasiswi di luar sana tentang pentingnya menjaga toleransi. Baik, dari saya itu, toleransi itu sangat penting bagi kita. Nah, toleransi ini bagaimana kita untuk berbaur dengan teman-teman yang lain dan memberikan pendapat-pendapat kita walaupun kita berbeda keyakinan dengan teman-teman yang lain. Baik, kalau dari saya toleransi itu kita harus saling menghargai perbedaan antara agama. Terus kalau misalkan ada acara besar di agama lain kita harus turut menghargai. iya menghargai. Itu. Ya, silakan kakak Suster. Baik, bagi saya toleransi itu menghargai agama satu dengan agama lain. Misalnya kita harus menghargai, misalnya kita mengikuti Ya. hari-hari besar yang ada di agama lain. Dengan itu kita bisa menjalin hubungan antara agama satu dengan agama lain. Ya. Baik, pesan saya bagi teman-teman semua, sebagai mahasiswa kita harus bisa mewujudkan nilai semboyan dari bangsa kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah setia mendengarkan dialog kami hari ini. Jadi pesannya sangat mendalam bahwasannya setiap kita harus menghargai perbedaan keyakinan dan perbedaan keyakinan,
terutama di lingkungan kampus atau lingkungan universitas, karena kita terdiri dari latar belakang keberagaman yang berbeda-beda. Sampai di sini saja podcast Harmoni yang Berbeda, kisah toleransi mahasiswa lintas iman. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah membuka hati, menjaga persaudaraan, dan terus menyebarkan harmoni di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sebelum tutup, jadi Kakak Dini tadi host yang satu sepertinya terburu-buru sekali, tetapi ada baiknya kita juga setelah ini ada sesi foto bersama. Tetapi saya mau sampaikan bahwasannya semoga percakapan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bagi teman-teman yang ada di rumah, untuk saling mendengar, saling memahami, saling memahami keberagaman dan perbedaan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.